Oke, udah ketemu pertanyaannya, so langsung aja. Jadi next aku bakalan sering bikin Q&A gitu, barangkali ada yang pengen ditauin sama kalian. Tapi aku share-nya di channel ini, oke teman-teman. So kita balas nih ya. Ada lumayan banyak gitu, jadi kita balas di sini ya. Oke, simak terus nih. Aku baca yang penting-penting aja kali ya. Maksudnya yang kayak gini nih, kayak tipsnya dong, DM dong, terus terus pendapat masalah kemarin, terus apa, pokoknya yang jelas-jelas aja gitu ya. Jadi, Kak, gimana sih cara mengatasi istri yang lagi bad moodnya nggak henti-henti? Jangan-jangan si dia ini lagi PMS gitu ya. Karena cewek itu kan ada masa-masa sensinya gitu. Cara ngatasinya gimana ya? Sebenarnya tuh ambil ini aja deh, ambil ambil apa sih? Ambil gampangnya aja deh, udah diem gak usah ngapa-ngapain gitu. Pokoknya apa yang dimau cewek itu ya turutin gitu ya, jangan cari-cari masalah kalau cewek tuh lagi sensi. Kalau kamu nggak pengen kayak dimarahin terus diocehin, aduh, pokoknya salah satu alternatif yang paling jitu banget ya udah diem, iya gitu aja, sekedar bilang iya gitu ya. Entah itu kamu suka nggak suka, yang jelas udah deh iya gitu aja. Terus nih ada lagi, kelahiran tahun berapa mom? Kelihatan masih belasan tahun soalnya. Oh my god. By the way teman-teman, tepat di hari ini 27 Juli ya 2020, umur aku genap 24 tahun. Alhamdulillah. Makasih banyak buat teman-teman yang udah ngucapin gitu lewat DM, mungkin belum aku baca gitu karena banyak. Dan oke, udah aku jawab ya. Jadi hari ini tuh aku lagi ulang tahun guys, dan tepat di usia 24 tahun. Oke. Nah, langsung lagi ya. Nih, berapa jarak ideal antara anak 1, 2, 3, terus mau jarak berapa? Oke. Jadi sebenarnya itu kalau menurut aku nggak ada patokan apa ya. Sebenarnya tuh kayak ya tergantung sama si orang tua itu gitu loh, mau ngejarakin anak berapa. Kan kadang kayak kita udah pengennya ngejarakin anak setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya, tapi ternyata kebobolan gitu. Jadi gimana ya, kita udah berusaha tapi ya kalau misalnya Allah itu ngasihnya jarak deket ya udah mau gimana gitu. Tapi bagi kalian yang lahirnya itu sesar gitu kan, minimal harus ada jarak 2 tahun karena apa namanya, buat kebaikan gitu loh, karena kan kalian habis operasi dan mungkin rahimnya juga kayak lukanya tuh kayak belum sembuh secara sempurna gitu loh teman-teman. Tapi aku pernah konsultasi sama bidan gitu ya, kayak kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya, karena kebetulan kembaran aku juga seorang bidan gitu ya. Katanya jarak idealnya itu adalah 4 tahun gitu. Jadi ini dihubungkan juga dengan kayak organ reproduksi kalian gitu loh. Jadi kalau uh, 4 tahun itu jarak yang ideal gitu loh. Jadi kalau misalnya lebih dari 4 tahun sih nggak apa-apa. Cuman tuh jadi kayak apa ya, jadi kayak kembali seperti awal lagi gitu loh. Kayak pembukaannya susah dan lain sebagainya gitu loh teman-teman. Oke, lanjut nih. Pendapat masalah kemarin ini aku udah lupa ya, seharusnya dijelasin lagi di sini tuh apa gitu. Terus lagi nih, Mom, kenapa cewek kalau udah nikah dan punya anak makin galak? Oh, ini ada suatu kebenaran juga ya. Jadi tuh kayak mungkin itu kan udah jadi ibu ya, dan ibu tuh kan mungkin pikirannya banyak, mikirin suami, rumah, anak gitu ya. Jadi ini terutama apalagi kalau yang kayak nafkah batin dan nafkah lahirnya tuh kurang gitu. Jadi tuh kayak apa ya, kalian kenal sindrom kayak baby blues nggak sih? Jadi kayak yang suka marah-marah sendiri, emosinya nggak stabil gitu. Ini guys bener banget bahwasanya perempuan ketika dia tuh udah punya anak tuh jadi kayak emosian, karena uh, yang pertama tuh ada sindrom baby blues ya. Jadi kayak ada emosinya tuh kayak nggak kekontrol, naik turun gitu. Jadi tuh kadang ada yang apa namanya, yang kayak hal-hal kecil aja bisa buat dia marah gitu. Apalagi kalau misalnya kayak suaminya nggak mau ngebantuin pekerjaan rumah, terus kayak apa, pokoknya tuh kayak jadi istri tuh kayak gimana ya, kayak
merangkap pekerjaan yang banyak banget gitu. Pekerjaan rumah kan udah nggak ada habisnya, terus 24 jam ngurus anak, terus belum nanti ngurusin suami dan lain-lain tuh, jadi kayak aduh, aku yang udah ngerasain aja tuh udah wow banget gitu loh. Itulah pokoknya ya. Oke, lanjut ya. Jadi ada lagi pertanyaan nih, kalau lagi gabut biasanya ngapain Mbak? Oh, banyak banget. Aku biasanya kalau lagi gabut tuh, kalau kemarin-kemarin tiktokan gitu ya, tapi sekarang udah jarang karena ya kayak seperti yang aku bilang, aku udah dibatasi gitu sama suami aku, nggak boleh tiktokan. Terus eh apa ya, biasanya ngapain ya, paling mainan sama Amras, terus kalau enggak ya makan biasanya, pokoknya apalah, hal-hal apalah pokoknya kayak gitu. Oke, lanjut lagi nih. Mom Biti nikah Mom Biti nikah tahun kapan? Oh, aku nikahnya tahun 2017 kemarin dan ini masih baru. Oke, lanjut. Gimana menurut kakak kalau ada orang yang bilang halah cantik karena make up? Ini aku sebenarnya ya apa ya, kalau ada orang yang bilang kayak gini berarti dia itu ada dua kemungkinan mungkin ya. Yang pertama dia nggak bisa make up, dan yang kedua kayak dia tuh julid gitu loh. Jadi gimana ya, namanya make up kan salah satu fungsinya adalah membuat cantik gitu ya. Jadi ya kenapa gitu, kenapa enggak gitu ya. Ya udahlah, urusan dia aja, mau cantik karena make up, mau cantik karena natural juga. Sebenarnya nih ya, laki-laki tuh kalau ngelihat cewek, kalau misalnya disuruh milih antara cewek cantik apa jelek, jelas milih yang cantik kan ya. Nah, jadi apa ya, kalau ada cowok yang bilang aku suka kamu natural, aku suka kamu ini apa, pokoknya suka yang natural gitu, nggak mungkin gitu kan, pasti seenggaknya dipoles-poles bedak dikit, pakai bibir dan lain sebagainya gitulah pokoknya. Jadi menurut aku mungkin ya ada dua kemungkinan tadi. Lanjut nih, gimana caranya biar nggak panik ketika anak demam? Oh, aku pernah ngerasain guys. Oke, jadi aku pernah ngerasain ya nih. Aku pernah panik ketika Amras tuh demam gitu. Nah, sebenarnya nggak usah terlalu panik ya. Ini kalau misalnya anak kamu tuh kayak masih minum ASI gitu, ya udah susuin aja secara sering gitu, lebih sering dari biasanya, karena obat alami, obat paling manjur gitu ya ASI itu gitu. Jadi kalau aku tuh dulu awal-awal panik ya, wajar, ibu baru gitu kan. Tapi setelah kesini-sini gitu, setelah aku tahu dan aku ngerasain sendiri itu, jadi kayak ya udahlah gitu. Mungkin kita boleh panik tapi jangan yang terlalu lebay berlebihan, karena nanti anaknya juga panik juga gitu. Oke. Terus selanjutnya nih, apa yang membuatmu jenuh di rumah? Oh my god, apa ya yang membuat jenuh itu? Sebenarnya aku mungkin kayak nggak ada TV ya teman-teman. Jadi kalau kalian belum tahu, aku tuh nggak punya TV. Ini bukan tanpa alasan, karena aku tuh ada alasan tersendiri karena aku nggak mau beli TV gitu. Jadi karena aku 24 jam kan pegangannya tuh HP gitu ya. Terus juga ada laptop gitu ya. Jadi tuh kayak lebih apa ya, jadi kayak nggak mau juga gitu, soalnya kan anak aku belum usianya nonton TV gitu loh. Jadi kayak kalau anak bayi tuh kan, kalau misalnya ngelihat gambar yang cepet-cepet gitu kan nggak boleh ya, karena di otak dia tuh kayak ibaratnya tuh kayak kuncinya tuh belum ada gitu loh. Jadi nanti takutnya kayak jadi berdampak negatif gitu. Itu sih mungkin yang membuat aku jenuh, jadi kayak rumah tuh berasa sepi banget gitu. Tapi ya aku udah biasa sih kayak gini. Oke, tapi sebenarnya nggak biasa. Oke, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih karena aku udah biasa ya. Karena aku juga orangnya nggak terlalu suka nonton TV. Kalau misalnya aku pengen cari-cari berita ataupun segala macam kan bisa lewat HP gitu. Tapi by the way, teman-teman aku tuh kalau nonton TV itu yang aku cari itu pasti berita, gosip gitu. Jadi kalau film-film tuh aku nggak begitu suka, kecuali kayak film aksi, action gitu, kayak film-film, pokoknya film-film yang bukan berepisode lama-lama gitu loh. Aku tuh nggak suka gitu. Oke, lanjut. Ceritain pertama kali ketemu suami sampai suka. Oh my god, ini panjang banget. Oke, next time aku bakalan cerita di apa namanya, di video terpisah gitu ya. Ini aku ceritain secara singkat aja. Jadi ceritanya aku sama suami aku kan beda 5 tahun ya. Jadi tuh kayak dulu dia tuh ngedeketin aku tuh kayak, aku tuh kayak ilfeel gimana sih, kayak
aku tuh nganggepnya kayak aku nggak mau pacaran sama om-om gitu kan. Dulu kan dulu itu asumsi aku, pendapat aku tuh kayak pacaran tuh kayak harus pantaran gitu, jadi kayak biar lah pokoknya. Jadi kalau yang pacaran beda umur apalagi sampai 5 tahun tuh jadi kayak nganggepnya om-om gitu. Terus pertama kali ketemunya ya di rumah sebenarnya. Ini juga prosesnya kayak dijomblangin gitulah. Dan kalian tahu guys bahwasanya suami aku tuh dulu tuh udah kayak nge-PDKT-in aku udah lama gitu, cuman aku baru maunya ketika aku kelas 2 SMA gitu. Bayangin dari aku kelas 2 SMP ya, itu udah dideketin gitu, dapetnya kelas 2 SMA. Itu pun kita tuh kayak nggak pacaran gitu loh, kayak dia apa ya, dia tuh kayak ngontak aku. Terus kan aku kan orangnya tuh kalau misalnya sama cowok tuh kan kayak cuek ya, maksudnya kayak nggak terlalu nanggepin, karena dulu kan aku kalau sekolah tuh ya sekolah gitu. Karena dulu aku waktu pas SMA sekolah itu kayak sambil kerja, terus kayak alhamdulillah dulu itu banyak banget kegiatan aku gitu loh, bukan kegiatan yang kayak OSIS dan lain sebagainya sih. Aku nggak ikut organisasi itu, cuman aku ikut kayak olimpiade gitu loh teman-teman, lomba olimpiade. Sama aja ya, pokoknya kayak gitulah. Nah jadi aku disibukkan dengan hal seperti itu. Jadi kayak sama cowok yang kayak ngajak pacaran tuh kayak aku udah apalah gitu. Tapi ini bener jujur ya, aku selama gadis dulu aku nggak pernah namanya pacaran itu satu sekolahan ya. Jadi beda sekolahan itu pun jarang banget, pokoknya aku jarang banget lah pacaran ya. Mungkin dulu ada pacaran satu sekolah, itu pun SMP, masih cinta-cinta monyet gitulah, pokoknya masih kayak aduh. Terus lanjut lagi ya. Nanti aku bakalan bahas di video terpisah. Oke. Oke teman-teman, karena ini panjang banget, aku lanjut ke part 2. Ini pertanyaannya makin ke atas tuh makin seru banget, so simak terus ya.